Kenalin, nama saya Nida Papahan dengan NIM channel 24032. Kali ini saya akan membuat video tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmia Kaputra SMAK dan Ibu Sela Prilia Burayanti SPN MA. Selamat menyaksikan. Hukum anti monopoli persaingan usaha. Berdasarkan teorinya ada pengertian anti monopoli persaingan tidak sehat, asas dan tujuan monopoli. Yang ketiga ada ruang lingkup hukum anti monopoli. Yang keempat ada kegiatan yang dilarang dalam monopoli. Yang kelima ada sanksi dalam monopoli persaingan usaha. Yang keenam komisi pengawasan persaingan usaha. Yang ketujuh ada perjanjian yang dilarang dalam monopoli dan persaingan usaha. Selanjutnya pengertian anti monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pengusahaan atas produksi dan pemasaran barang atau pengusaha jasa tertentu oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 5/99 Pasal 1A. Pelaku usaha merupakan setiap orang atau perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum ataupun bukan dalam bentuk hukum yang didirikan dalam berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik berdiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada struktur pasar, ada monopoli, hanya ada satu penjual, ada oligopoli, hanya sedikit penjual. Yang ketiga ada persaingan monopolistik, yaitu banyak penjual tetapi produknya berbeda. Yang keempat ada persaingan sempurna, yaitu banyak penjual tetapi produknya berbeda-beda, tidak bisa mengatur harga. Selanjutnya ada asas dan tujuan dan persaingan tidak sehat, yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Yang ketiga ada mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat ada menciptakan efektivitas efisien dalam kegiatan usaha. Selanjutnya ruang lingkup hukum anti monopoli, yaitu satu perjanjian yang dilarang, yang kedua kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, komisi pengawasan persaingan usaha, tata cara penanganan perkara, saksi-saksi, dan pengecualian. Kegiatan yang dilarang dalam monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli diatur pada pasal 17-24 yang pada dasarnya merupakan tindakan sepihak pelaku usaha, sehingga tersebut meliputi monopoli, pengusahaan produk dan pemasaran oleh satu pihak. Monopoli atas satu pembeli, pengusaha pasar yang menyebabkan persaingan tidak sehat, sekongkolan, serta menyalahgunakan posisi dominan. Selain itu juga dilarang adanya jabatan rangkap kepemilikan saham mayoritas yang perusahaan sejenis yang menguasai pasar, serta menggabungkan peleburan dan pengambilan perusahaan yang dalam menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada perjanjian yang dilarang dalam monopoli dan persaingan usaha, yaitu oligopoli, pasar dengan sedikit pelaku usaha sehingga bisa mempengaruhi harga. Yang kedua ada penetapan harga atau price fixing, kesepakatan antara pelaku usaha untuk mengatur harga atau kartel. Yang ketiga menjual di bawah harga pasar, yaitu perjanjian untuk menetapkan harga lebih rendah dari pasar guna menghambat persaingan. Yang keempat ada batasan harga jual kembali, yaitu perjanjian yang melarang penjual kembali dengan harga lebih rendah dari yang ditetapkan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar tidak terjadi monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara singkat, KPPU mengawasi 3 hal, yaitu perjanjian yang dilarang, kesepakatan antara pelaku usaha yang bisa merugikan pesaing, misalnya kartel, penetapan harga, dan pembiayaan wilayah. Yang kedua ada kegiatan yang dilarang, tindakan menguasai pasar dan mengatur produksi atau pemasaran sehingga mengurangi persaingan. Yang ketiga
ketiga ada posisi dominan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan pasar menghambat persaingan atau merugikan konsumen. Selanjutnya ada sanksi dalam monopoli dan persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 36, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU berwenang melakukan penelitian, menyelidiki, dan menyimpulkan adanya tidak praktik monopoli atau persaingan tidak sehat, serta menjatuhkan sanksi administrasi. Jadi sanksi administrasi diatur dalam pasal 27 ayat 2, sedangkan sanksi pidananya juga diatur dalam pasal 48 dan pidana tambahan pada pasal 49. Wewenang KPU menerima laporan, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Yang keempat ada menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dan instansi pemerintah, mendapatkan, meneliti, dan menilai surat, dokumen, dan atau alat bukti lainnya, memutuskan dan menetapkan, memberikan keputusan komisi kepada pelaku usaha, dan menjatuhkan sanksi. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan pengawasan barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan kedudukannya melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.